Rahim qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada para seluruh jamaah, pada seluruh para orang tua kami, bapak-bapak semuanya yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Nasaihul Ibad. Masih ingat? Kita hari ini bahas apaan? Lupa? Apaan? Nah, ini kita lanjutin tentang kisahnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau yang terkenal dengan Imam Ghazali, ya. Nah, di sini dikatakan waruwiya dan diperlihatkan Al-Ghazali, yaitu Imam Ghazali fin naumi, di dalam tidurnya. Jadi ngapain jadinya? Dilihatin ketika tidur, alias ngimpi, ya. Imam Ghazali pernah bermimpi seperti ini. Faqila, dan ditanya lahu kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah ditanya, ma fa'alallahu bika, apa yang sudah Allah perbuat kepada engkau wahai sang imam, ya. Allah ketika kamu dalam mimpi itu, ya, itu kamu diperlakukan Allah seperti apa? Faqala, kata Imam Ghazali, auqafani baina yadaihi, kata beliau, auqafani, memberhentikan saya, baina yadaihi, di hadapan Allah. Jadi Allah berhentiin Imam Ghazali yang sedang berjalan, ya. Waqala, kemudian Allah berkata kepada Imam Ghazali, karena ini sifatnya mimpi, Pak, ya, mau percaya ya syukur, ya nggak percaya silakan, ya, namanya mimpi. Kecuali ini Al-Quran atau hadis, itu wajib percaya. Kalau katanya ini mimpi, ya berarti kita boleh percaya, boleh tidak. Tapi abong kagak percaya, ya kan? Yang cerita ulama masa nggak percaya, ya. Barangkali ada yang kagak percaya, ya terserah, ya. Jadi Imam Ghazali ketika sedang berjalan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala, dan Allah bertanya li, kepada saya, maksudnya Imam Ghazali. Allah berkata, Allah bertanya kepada saya. Pertanyaan Allah, bima qaddamta alayya, kamu sowan kepada saya, modalnya apaan? Bawa apaan? Ya, sowan itu berarti ketemu Allah, ya. Kamu ketemu saya, modalnya bawa apaan? Ya. Nah, kita kalau kira-kira pas kita ditanya begitu, kita jauhnya bawa apa, Pak? Ya. Sholat kagak diantar. Ya kan, ntar sholat ntar enggak, ngaji sebulan sekali, ya kan, ya. Soalnya kalau kita lihat kebaikan kita kayaknya enggak keren banget ini kita kasih tahu Allah gitu, ya. Kalau maksiat oke lah, kita boleh banyak banget, nggak usah dihitung, apa lupa, ya. Lah ini pertanyaan yang luar biasa, kamu bawa apa ketemu saya, ya. Wajar sebagai Allah bertanya kepada hambanya ketika bertemu, ya kamu bawa apa, ya. Nah, itu makanya dari sini aja kita sudah bisa ngambil pelajaran, ya. Kalau kita nanti seperti Imam Ghazali misalnya ketemu, kita akan ngomong apa ketika ditanya bima qaddamta alayya, kamu ketemu saya, datang saya, sowan ke saya, udah bawa apaan, ya. Nah, pasti kan kita gelagapan ditanya begitu, ya kan, karena kita ngerasa kebaikan kita belum banyak, makanya kita kagak pernah siap mati. Ada yang pernah siap mati? Lah nggak ada. Karena kenapa kita nggak siap mati? Karena kebaikan kita ngerasa masih
masih kurang, masih belum banyak. Dosanya yang malah makin banyak, ya. Tahu dosanya makin banyak, kebaikannya belum banyak, ya. Kagak ngaji, kagak sholat, ya. Padahal sadar, ya, kita sebagai manusia, ya, selama ini kebaikan kita masih sedikit, ya. Tapi ya ntar lupa, ya, ntar ingat, keseringannya lupa, ya. Nah, ini kita lagi dikasih nasihat. Kalau nanti ketemu Allah, kira-kira kita mau ngomong apa? Mau pamerin apa kita gitu, ya? Kebaikan mana yang mau kita pamerin ke Allah? Ya, kayaknya kagak ada yang kita mau pamerin. Ya kan? Makanya kita belum siap-siap buat mati. Lah Imam Ghazali ditanya begitu, ya Imam Ghazali wajar, orang hebat, ya, ibadahnya hebat, ya, manfaat beliau ketika hidup banyak karena punya banyak karya kitab. Yang paling yang paling hebat masterpiece-nya karangannya Imam Ghazali yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Wah, itu kitab luar biasa, ya, yang sampai saat ini masih dipelajari oleh manusia yang masih pada hidup. Banyak nggak pahalanya itu? Ya Allah, udah ngengkean kalau kata bahasa kita, udah nggak bisa dihitung, ya. Ilmunya beliau, ya, sering dipelajari, ya, lah itu pahalanya udah nggak kehitung. Ya kalau sekelas beliau, oke. Ketemu Allah ditanya bawa apaan, ya banyak yang disebutin, ya. Lah kalau kayak kita, gelagapan ntar kita, ya. Nah, makanya ini jadi nasihat, ya. Sekarang sudah waktunya kita memperbanyak kebaikan kita, apalagi yang pada masih Gen Z nih, Gen Z, ya, yang masih pada muda, ya kan. Nah, amal baiknya dibanyakin, ya. Ketika ditanya begitu oleh Allah, bima qaddamta alayya, Imam Ghazali, kamu ketemu saya, soal ngadep saya, udah bawa apa? Ya, modalnya apa? Fasirtu azkuru amali, kemudian saya menyebutkan semua amal-amal saya. Disebutin satu-satu, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan, yang sudah dilakukan oleh Imam Ghazali ketika masih hidup, ya. Banyak Pak, beliau luar biasa, ya. Kemudian faqala, Allah menjawab ketika Imam Ghazali sudah menyebutkan semua kebaikan-kebaikannya, faqala, maka Allah bertanya kembali atau menjawab, lam aqbalha, itu semua amal-amal yang sudah kamu sebutkan nggak ada yang saya terima. Tuh, bayangin Pak, orang sekelas Imam Ghazali amalnya udah ngengkean, ternyata kata Allah kagak diterima. Apalagi orang pondok ungu, ya, sholat kagak pernah nangis, kalau ingat utang nangis, ya kan. Baca Quran jarang, ya, boro-boro ngapalin Quran, ya kan. Baca Quran aja jarang. Sekelas kita ini nggak ada yang selevel Imam Ghazali dari sisi kebaikan. Tapi kata Allah apa? Lam aqbalha, saya kagak terima semua amal-amal yang telah engkau sebutkan itu, ya. Ngarang kitab enggak diterima, qiyamul lail enggak diterima, sedekah enggak diterima, agama maksiat misalnya enggak diterima, ya. Kemudian apa? Kata Allah, wa innama qabiltu minka, sungguh kata Allah, saya menerima amal kamu zata yaumin, yaitu suatu hari, ya, suatu hari nazalat dubabatun, ada seekor lalat, ya, hinggap atau nempel, ala midadi qalamika, itu hinggap nempel di mangsi itu apa? Tinta pulpen kamu. Orang dulu kan Pak kalau nyatet itu kan nggak kayak pulpen zaman sekarang Pak, ya kan. Ada pulpennya, ada tintanya. Nah, saya masih ngalamin itu dulu waktu mondok, kalau lagi manain kitab itu pakai alat tulis yang kayak kayu, kemudian saya celupin di tintanya. Dulu saya ngalamin,
Ya, sekarang udah kagak ada orang belajar pakai pakai pulpen model pakai tinta begitu, tinta celup. Ya, itu dulu saya ngalamin, alhamdulillah. Lah itu kata Allah, suatu ketika itu ada seekor lalat hinggap di tempat tinta pulpen kamu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, latasroba minhu, ya. Nah, dia itu hinggap karena pengen minum. Lalatnya pengen minum tinta pulpennya Imam Ghazali, pengen minum. Wa anta taktubu, sedangkan kamu lagi nulis. Ya, kamu lagi nulis, itu lalat hinggap di tempat tinta pulpen kamu. Patarokta, ya. Kemudian saya meninggalkan alkitabata. Kemudian kamu berhenti menulis karena ada apa? Ada lalat. Ya, fatarokta alkitabata. Kemudian kamu berhenti menulis, ya. Hatta akhodat hazzoha, sampai lalat itu benar-benar menghisap tinta pulpen kamu. Ya, rahmatan. Nah, kamu berhenti karena kamu kesian. Karena kamu sayang sama lalat, ya. Berhenti dulu. Soalnya kalau saya tetap nulis, lalatnya pasti kabur, ya kan? Makanya sengaja Imam Ghazali berhenti karena kesian, memberikan kesempatan agar lalat itu minum tintanya Imam Ghazali. Gara-gara lalat, Pak, ya. Tsumma qala ta'ala, kemudian ketika engkau melakukan perbuatan itu, kata Allah apa? Allah berkata kepada para malaikatnya, imdu bi'abdi ilal jannah. Imdu, biarin aja. Ya, atau giring bi'abdi, yaitu hamba saya ini, ya, yaitu Imam Ghazali, ilal jannati, kepada surga. Imam Ghazali masuk surga gara-gara biarin lalat minum tintanya. Sederhana nggak itu, Pak, kebaikan? Sederhana banget, ya. Kagak perlu Bapak sedekah ratusan juta atau mungkin miliaran, emang kagak ada duitnya, ya kan? Boro-boro miliaran, ratusan juta ya kagak ada, ya. Paling cuma bisa sedekah 1.000, 2.000 atau 20.000, 50.000, ya. Lah itu udah alhamdulillah, ya. Lah makanya kita harus hati-hati. Kita nggak tahu nih, dari sekian puluhan tahun kita hidup di dunia, sekarang udah nyampe 70 tahun misalnya. Kita nggak tahu mana amal kita yang Allah terima. Jangan belagu sama sholat. Ya, jangan-jangan sholat kita juga istilahnya nol gitu, ya, kagak ada nilainya misalnya, ya, karena emang tercampur. Kita sholat emang kagak khusyuk, ada motivasi lain, apalagi kalau urusan sedekah, ya, udah banyak dah kita ininya, maunya, ya, pengen ini pengen itu, ya. Jadi selama ini kita hidup melakukan ibadah dan kebaikan, kita itu nggak pernah tahu, ya. Bisa jadi yang menurut kita ibadah kita itu hebat banget, ternyata di mata Allah itu nggak ada nilainya gitu. Allah yang paling tahu, dan kita juga tahu kalau ibadah kita itu tidak bernilai gitu, ya. Jadi apa? Ya, yang pertama, kebaikan yang kecil yaitu jangan diremehin, ya. Ya, kayak Imam Ghazali itu cuma biarin lalat minum tinta doang. Itu jadi hal yang luar biasa, jadi kebanggaan di antara amal-amal beliau lainnya. Ya, itu yang paling Allah lihat. Ya, itu barangkali yang sederhana. Ya, ada batu geletak di jalanan, kita apain? Kita siap, ya kan? Kita pinggirin. Nah, itu kan sederhana, Pak. Tapi kadang-kadang yang gitu-gitu kadang-kadang kita nggak ngeh. Ya, enggak. Padahal itu manfaatnya, nilainya luar biasa. Apalagi kalau kita ketika melakukan benar-benar gara rahmatan, kayak tadi Imam Ghazali, rahmatan biha, karena kasihan dengan lalat. Lah kita juga nyingkirin batu karena kasihan sama kucing misalnya.
takut kepleset, sama binatang takut jatuh, atau mungkin yang lebih hebat lagi takut ada orang naik motor jatuh. Itu rahmatan kepada makhluk hidup, ya, kesian kepada ciptaan Allah. Lah ini Imam Ghazali mimpinya ya luar biasa, ya, diterima amalnya hanya karena ibadah atau kebaikan yang sederhana, ya. Nah, makanya kita jadi pelajaran, ya, terus apapun kebaikan yang sifatnya sederhana ya kita lakuin, ya. Makanya kalau kita ditanya kira-kira jawabannya apa, kita mau ngandelin ibadah kita yang mana ini, ya. Nggak ada yang kita istiqomahin, ya, baca Quran nggak istiqomah, ya, wudhu nggak istiqomah misalnya, ya, sholat jamaah juga belum bisa istiqomah. Nah, kalau bisa memang begitu, ya, kita berazam, kita niatin ada ibadah yang memang kita istiqomahin, Pak. Ya, kalau bisa itu bukan ibadah wajib. Kalau wajib mah udah karuan, ya kan? Karena udah wajib. Nah, biar istiqomahin coba kebaikan yang sunnah itu. Ya, misalnya sedekah setiap hari 1.000, atau mungkin nggak bisa setiap hari Jumat 5.000. Nah, itu istiqomahin misalnya, ya, nggak usah ada motivasi lain, udah bismillah karena pengen istiqomah kebaikan karena Allah doang, ya. Apa begitu? Apa istiqomahnya baca Quran, ya? Kan kalau baca Quran maka gak kelihatan riaknya, misalnya, ya, nyompot aja di dalam kamar, tiba-tiba udah selesai berapa juz khatam, nyompot di dalam kamar tiba-tiba jadi hafal Quran misalnya, ya. Nah, itu diistiqomahin. Kan tinggal kita mau istiqomah kebaikan yang mana, ya. Karena luar biasa Allah sudah menyiapkan begitu banyak kebaikan di hadapan kita. Tinggal kita milih mau yang mana, ya. Qala al-muallif rahimahullah taala wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas itu ada kalimat yarhamukum, yarhamkum. Bisa dibaca bisa dibaca rafa pakai doma, bisa dibaca sukun jadi jazam, rafa, nasab, jer, jazam. Pernah dengar, Pak? Belajar nahu, ada yang pernah belajar nahu? Ya, kalau santri biasanya pada belajar nahu, ya. Termasuk di Ruby juga diajarin nahu pelan-pelan, sorob, ya. Nah, itu diajarin. Makanya kadang-kadang santri baru pada agak kaget. Ada pelajaran sorob, ada pelajaran nahu, ya. Karena sebelumnya belum pernah kenal yang namanya ilmu-ilmu seperti itu. Padahal ilmu nahu sorob itu kuncinya ilmu buat kita mahamin Quran dan hadis, ya. Harus paham, harus ngerti kenapa dibaca rofa doma, kenapa dibaca sukun jazm. Lah, itu ada ilmunya. Karena sedikit aja kita membaca harokat salah pasti artinya berbeda. Ya, yang pernah saya bilang, Bapak membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tanpa ditasydid, ya, artinya berbeda. Harusnya kan iya ada penekanan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Lah, itu kalau kita tahu artinya kok kita sengaja fatal, ya. Kalau tasdid itu hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan minta pertolongan. Tapi kalau Bapak membaca biasa aja tanpa tasdid, itu artinya kepada bintang. Fatal nggak, Pak? Mintanya sama bintang, nyembahnya sama bintang, fatal, ya. Nah, itu perlunya belajar ilmu nahu sorob, ya. Lah, di kalimat hadis tersebut ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum yarhamukum. Nah, ini ada dua, boleh dibaca rafa, boleh dibaca jazm. Tapi yang paling bagus menurut kitab ini adalah dibaca rafa yarhamukum, ya. Wa min asbabi husnil khotimah. Lah, itu udah selesai
pembahasan tentang hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, tentang anjuran punya sifat kasih sayang kepada makhluk Allah. Ditutup dengan kisahnya Imam Ghazali yang sayang ama laler aja sayang, ya, apalagi ama bini. Ya, binatang aja disayang, apalagi bini. Ya, masya Allah, enak punya suami kayak Imam Ghazali, penyayang, ya. Lah sama harusnya kayak kita, ya, yang suka main burung aja disayang, apalagi istri. Jangan burung disayang, bini kurang disayang. Ya, padahal binatang sama burung sayang banget, dimandiin, ya, dikasih empan. Giliran bini, ya, ngasih duit semaunya buat bulanan misalnya. Ya, jangan, ya. Kita punya sifat sayang, ya. Kalau sama binatang aja sayang, apalagi sama manusia. Nah, itu sudah selesai. Kemudian di sini dijelaskan wa min asbabi husnil khotimah, termasuk sebab-sebab yang menjadikan orang bisa husnul khotimah. Tahu husnul khotimah, Pak? Wafat dalam keadaan baik, ya. Lah ini yang paling diharap-harapin orang hidup, ninggal dalam kondisi baik, husnul khotimah. Husnul itu baik, khotimah itu terakhir atau akhir hayat kita. Ya, pengen nggak husnul khotimah, bapak-bapak? Lah, pengen banget. Kagak ada orang hidup pengen mati, udah gua mati, mau bagaimana terserah dah, ya. Mau dalam keadaan bagaimana terserah, enggak. Pasti semuanya orang berharap mati itu wafat, meninggal dalam keadaan baik, ya. Nah, ini dijelasin sebab-sebab kita pengen dapatin husnul khotimah, ya. Maka di dalam Al-Quran itu dikatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu juga yang dijadikan wasiatnya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub kepada anak cucunya, Pak. Ya. Am kuntum syuhada aid hadra Yaqubal maut, ya. Ketika Nabi Yakub itu didatangi kematian, ya, idz qala li banihi, kemudian Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya. Nabi Yakub punya bapak siapa? Krik. Nabi Yakub kenal babanya siapa? Dia punya babanya namanya siapa? Ishak, ya. Ishak punya bapak namanya Ibrahim, ya. Yakub punya bapak namanya Ishak. Ishak punya istri namanya kagak tahu ya. Ya, kalau tahu saya bagi buku saya nih. Saya bawa buku satu buat hadiah. Ya, ini buku tentang fil azkar wal adiyah lil janazah, tentang zikir dan doa-doa buat orang mati. Khusus ini buku buat orang mati, penting. Ya, bagaimana biar dapat husnul khotimah, biar bagaimana cara doain orang yang udah pada mati, bagaimana caranya nguburin, ya, bagaimana caranya berdoa gitu. Lah ini khusus zikir, doa-doa untuk orang yang udah meninggal, ya. Nah, siapa? Bininya Ishak, bininya Nabi Ishak. Enggak tahu? Tahu enggak? Ya. Nah, kalau bini Nabi Ibrahim siapa? Kong. Bini Nabi Ibrahim siapa? Sarah dan Hajar. Kalau Ishak, emaknya siapa? Sarah. Ishak emaknya Sarah. Ismail emaknya Hajar. Ishak bininya siapa? Wah, habis nggak YouTube kayaknya nih, Google ketahuan. Wah, pinter dia. Nggak jadi. Wah, nyari di Google dia. Iya, ya. Rifkah atau Rafkah.
Orang barat nyebutnya Rebeka. Ya kan? Ada orang barat namanya Rebeka. Banyak Rebeka. Itu kalau nama Islam namanya Rifkah atau Rifko, artinya teman. Ya, gitu. Kalau Yusuf bahasa baratnya apa? Yosef, ya kan? Kalau Ibnu Sina Avesina, ya. Nah, itu Rifkah, nama istrinya Nabi Ishak. Nah, kemudian Nabi Ishak ceritanya punya anak 2, salah satunya adalah Yakub. Yakub punya bini berapa? Agak ya, Yakub punya bini 4, dari 4 menghasilkan 12 anak. Di antara 12 itu ada yang namanya Yusuf dan Bunyamin, ya. Nah, itu Yusuf dan Bunyamin, ya. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abul apa ya? Makanya Nabi Ibrahim dijulukin Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Termasuk beliau itu adalah nenek atau kakek moyangnya Nabi Muhammad dari jalur siapa? Nabi Ismail. Nah, itu Yakub. Yakub di Al-Quran disampaikan ketika Nabi Yakub itu wafat, itu yang diwasiatkan kepada anak-anaknya, idz qala libanihi, yaitu yang diwasiatkan, ma ta'buduna mim ba'di. Anak cucu saya kalau saya udah meninggal, kira-kira kamu nyembahnya siapa? Ya, bertuhan siapa? Nah, kita kalau bisa juga begitu, Pak. Ya, udah ancang-ancang. Ya, kira-kira mau wasiat sama anak cucu apaan? Ya, jangan cuma mikirin kontrakan doang. Nah, kontrakan juga gak punya. Ya kan, kontrakan orang jadi aku. Ya, lah paling enggak kita udah nyiapin ini. Ya, udah nyiapin kalau saya udah nggak ada umur, saya pengen anak cucu itu bagaimana. Ya, lah kalau Nabi Yakub, Nabi Ibrahim udah nyiapin, kamu kalau saya wafat, kalau saya udah nggak ada, kira-kira setelah ini siapa yang kamu sembah? Ma ta'buduna mim ba'di. Setelah ini kalian mau nyembah siapa kalau saya udah nggak ada? Qalu na'budu ilahaka, kata anak cucunya. Mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan yang kau sembah. Ya, Tuhannya siapa? Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya. Lah itu kalau bisa kita udah mesen-mesen nyiapinnya begitu ke anak, ya. Disiapin. Besok kalau gua nggak ada, ya, tolong tahlilin gua, ya. Jangan diantepin aja, ya. Mau 3 hari, mau 7 hari, ya, silakan. Ya, yang penting ditahlilin, didoain. Yang paling penting banget setiap habis sholat, ya, kalian doain saya. Yang penting banget lagi kalau bisa nih, ya, saya ngarep banget sama kalian anak cucu saya, kalau saya udah kagak ada, setiap hari Jumat tolong kuburan saya diapain? Ziarahin. Pengen begitu, Pak. Udah ngomong sama anak cucu? Ya. Kira-kira mau diomongin apa enggak? Takut? Omongin, ya. Apalagi kalau misalnya kebetulan anak cucu kita ngajinya pinter, ya. Kadang kan ada aja tuh engkong-engkong, nenek-nenek. Gue besok kalau mati dia aja yang ngajiin gitu, ya. Besok kalau gue udah nggak ada, dia nanti yang nginiin gue, nyolatin. Nah, ada yang mesen gitu, ya. Lah kita juga harusnya nyiapin begitu, Pak. Ya, jangan kepedean. Ya, amal kagak ada gitu kan. Kepedean gitu kan. Di sono amal kagak ada, anak cucu yang masih hidup kagak doain. Disiapin dari sekarang, ya. Apalagi kalau punya anak cucu, masya Allah, ngajinya pinter, hukum fikih pinter, agamanya pinter. Mesen, Pak, besok kalau saya udah nggak ada, tolong yang nyolatin anak, ya, atau cucu, karena itu yang paling utama. Kalau kita meninggal, itu yang diutamakan jadi imam sholat adalah anak kita, Pak. Ya, sekalipun di situ ada kiai, ada habaib, yang paling utama tetap anak kita. Kalau anak kita bisa sholat, lah kagak pernah sholat jenazah mau jadi imam sholat jenazah,
Ya, ntar ada sujudnya lagi. Kagak pernah. Berapa rakaat sholat jenazah gitu kan? Taunya ada sujudnya, ada atahiyatnya gitu ya. Lah itu girang banget Pak orang tua kalau meninggal yang ngimamin sholat jenazah adalah putranya, anaknya. Siapin dari sekarang Bapak, jangan kepedean ya. Itu yang pertama, kalau saya wafat tolong yang jadi imam sholat adalah anak saya. Atau ternyata anaknya kagak ada yang mondok, nah ini ada cucu saya mondok cakep banget, hafal Quran lagi, lah dia tuh cucu saya besok bilangin kalau saya meninggal yang jadi imam sholat jenazah adalah cucu saya ya. Terus pesan lagi ya, besok kalau udah misalnya saya udah nggak ada ya, itu tadi doain saya setiap selesai sholat, sekalipun cuma sederhana, Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shogiro, minimal begitu ya. Terus lagi nanti kalau setiap hari Jumat rutin ziarahin saya ya. Sekarang Bapak orang tuanya udah pada meninggal belum? Udah kan ya? Ziarah apa enggak? Alhamdulillah kagak. Ya, alhamdulillah iya, alhamdulillah kagak. Lah kita gimana mau diziarah sama anak kita? Kita kagak ziarah ke orang tua kita. Ya kan? Makanya dari sekarang tuh nggak ada kata terlambat. Kalau kebetulan kuburan orang tua kita deket, sabar. Ya. Kagak bisa pagi, siang kagak bisa sore. Ya, yang penting hari Jumat. Ya, pas kita udah pulang kerja, ya kita sempetin. Karena beda Pak. Kadang-kadang ada orang yang berpikir begini, ya sama aja Ustadz, dari rumah juga bisa nyampe, ya kan? Doain dari rumah nyampe enggak? Nyampe, cuma rasanya beda buat orang tua. Senengan tetap kunjungin. Kalau cuma didoain dari rumah dengan rasanya didatengin di kuburannya. Kita ngucap ke dalam kubur, kita ngapain? Ucapin salam ya. Itu udah pahalanya luar biasa. Girang, wah cucu gua datang, alhamdulillah. Kagak ngomong aja deh di kuburan gitu. Girang banget ya. Diagul-agul dah ya, cucu lu rajin amat ya gitu. Bahkan ada orang tuh Pak meninggal mesennya luar biasa. Besok kalau saya udah nggak ada, saya kuburin di sini ya, di samping adik saya gitu. Jangan dikuburin di sono. Padahal dia rumahnya di sono Pak, domisilinya di sono. Tapi pengennya kalau wafat dikuburin di tempat kuburan adenya, ya dekat adenya, sampingnya. Dia kenapa mesennya begitu? Karena kalau keluarga saya yang di sono kagak pada bisa ngaji. Di sini ada anak cucu adik saya pada bisa ngaji, pada mondok, biar kecipratan itu dia udah pengen banget gitu. Kalau sih kan gue ada yang ngajiin, ya kan, sekalipun anak cucunya dia ngajiin orang tuanya, gue kedengeran, ya saya kecipratan. Sampai ada yang mesennya begitu Pak, karena dia tahu kalau dikuburin di situ anaknya kagak pada bisa ngaji. Kagak ada yang ngajiin. Nah kalau di sini enak ada. Nah sampai segitunya ya. Jadi kita nyiapin. Nah biar kita ya nggak cuma bisa hidup enak, tapi juga bisa mati enak ya, enak di dalam alam kubur. Nah ini salah satunya. Wa min asbabi husnil khotimah. Jadi nggak dapat ini ya, nggak ada yang dapat. Ya ntar saya tes lagi ntar. Ya nggak ada di Google ntar pertanyaannya. Ya nggak ada yang di Google. Enak Bang Amin mah dia canggih, handphonenya langsung internetnya cakep ya, langsung oke ya. Ntar saya kasih pertanyaan yang agak di Google, agak susah biar ya. Wa min asbabi husnil khotimati, dan sebab-sebabnya orang mendapatkan husnul khotimah al muwazobatu, yaitu sering-sering ala hadad doa, untuk baca doa ini, sering baca doa ini ya. Wa huwa, yaitu doanya Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyata. Tuh, ada doanya Pak ya, saya yakin Bapak nggak hafal ya. Allahumma akrim, ya Allah muliain hadhil ummatal muhammadiyata, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Itu banyak Pak di redaksi kitab-kitab yang lain memang
ada doa yang sejenis seperti ini. Allahumma akrim, ya Allahumma firli ummati Muhammad. Kita disuruh doain umatnya Nabi Muhammad, Pak. Sekalipun potongannya kayak kita, banyak salahnya, ya. Tetap Nabi pengen kita itu akur. Nabi itu tetap pengen kita itu kompak. Jangan pengen bagus sendiri, jangan pengen ke surga sendiri. Makanya Nabi nganjurin doain Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatin umatnya Nabi Muhammad, ya. Sekalipun ya kita sama-sama tahu banyak dosa kita, ya, banyak kesalahan kita, banyak kekurangan kita, tapi kalau semuanya saling support, saling doain, nah itu jadi enak, ya. Makanya doain umatnya Nabi Muhammad, salah satunya pakai doa ini, itu bisa menyebabkan kita husnul khotimah. Termasuk doain pejabat, Pak. Jangan dikatain mulu, ya, dinyinyirin mulu pejabat. Udah itu dia kagak, jangan dikasih mic gitu misalnya, ya, gitu. Ya kalau lagi kesel doain, karena manusia pasti banyak kurangnya, apalagi ketika dikasih jabatan, kurangnya pasti banyak, pengennya pasti banyak. Lah kita tugasnya ya doain biar sama-sama tetap masuk surga, ya. Ya Allah, muliakanlah umatnya Nabi Muhammad bijamili awaidika, dengan keindahan pemberianmu fid daraini, di dunia dan di akhirat. Ikraman, yaitu karena memuliakan, liman ja'altaha, kepada orang yang menjadikan umatnya Nabi Muhammad min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya Nabi Muhammad. Yaitu doanya, ya. Kalau mau lihat ya lihat kitabnya, Pak, ya, lihat kitabnya Nasoil Ibad, ya. Kalau enggak ntar cari dah di Google ya, cari doa husnul khotimah menurut kitab Nasoil Ibad, ya. Kali aja ntar muncul Bang Amin tuh, ya. Ntar ada itu, ciran dicek, ya. Wa minha, dan ada lagi, Pak, itu doa yang satu ini kita dikasih senjata doa banyak, Pak, biar husnul khotimah, ya. Wa minha, dan termasuk juga doa husnul khotimah atau sebab-sebab yang menjadikan orang bisa husnul khotimah, al muwazabatu, yaitu membiasakan atau sering-sering ala hadhihi du'ai, atas doa berikut ini. Dibaca baina sunnati subhi wa fardihi, dibaca di tengah-tengah setelah sholat sunnah qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Nah, dibaca ini doanya, ya. Sering kan ya sholat qobliyah subuh? Jangan tinggalin, Pak. Ya, itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Bapak punya gaji 50 juta juga masih kalah sama sholat sunnah subuh. Bapak punya kontrakan banyak, punya aset miliaran, triliunan, kalah tetap sama sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, ya. Itu makanya kita disuruhnya begitu. Di aktivitas kita pagi-pagi itu sebaiknya ya bangun jam 4, ya, ngapain? Tahajud, bukan kencing doang ya. Sebaiknya gitu, idealnya begitu gitu. Kalau kita pengen sehat, pengen berkah begitu, ya. Pengen berkah, pengen sehat, bangunnya jam 8 mulu, ya. Jam 8 siang, subuh kagak, duha kagak, mandi kagak, pengennya minta kopi, ya, pengennya sarapan, ya. Lah idealnya begitu, bangun jam 4, ya, kita minimal qiyamul lail berapa rakaat? 2, ya. Setelah itu sholat subuh berjamaah. Sebelum sholat subuh kita sholat sunnah qobliyah subuh. Itu jangan ditinggalin. Manfaatnya itu kalau kita dikasih tahu kehebatan, keistimewaan sholat sunnah qobliyah subuh, ya, kalau kelihatan ini, Pak, ya, kita nggak akan mungkin ninggalin. Masanya kagak kelihatan ya, lebih menjanjikan duit 50.000 gitu daripada sholat sunnah qobliyah subuh, ya. Kayak orang, Pak, ya, orang sholat pahala di sop pertama, kedua, ketiga, cakapan mana? Sop pertama, ya kan?
karena pahalanya luar biasa. Dan pahala karena nggak kelihatan, jadi kadang-kadang kita kagak mau di sop pertama. Coba kalau sop pertama kasih duit 100.000, mau nggak Pak? Pada berebut nggak itu? Karena apa? Karena kelihatan dapat 100.000. Lah Allah janjiin pahala gede kagak kelihatan, ya kan? Lah itu butuh keimanan. Itu makanya berebut Pak. Kalau sholat berebut di sop pertama, jangan sop belakang. Itulah kehebatan orang beriman, ya, percaya dengan pahala Allah karena kita yakin. Jangan sama duit dong, yakin ada gitu ya. Tapi sama pahala juga ya yakin. Lah idealnya begitu. Sebelum sholat sunat, sebelum sholat fardu, sholat subuh, kita sholat sunnah qobliyah subuh. Nah setelah sholat qobliyah subuh kita baca doa ini Pak. Itu kalau kita biasain, insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah. Lah ini lebih panjang lagi kalau ini Pak, ya. Yang pertama, Allahumma gfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma faz ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amah ya rabbal alamin. Oh panjang banget. Yang dikit aja kagak diamalin, yang panjang. Ya, lah ini ya ada saya diajarin itu Pak. Di kitab lain itu ringkas. Ya, cuma doanya Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad doa. Ya, ada yang begitu doa. Hah? Dari kitab Menakib Sesaman. Iya, ada ya. Iya, ada Allahumma arham, ada Allahumma gfir. Ya, itu banyak. Kalau umarham ummata Sayyidina Muhammad itu saya ngeliatnya di Imam Ghazali. Makanya saya itu kalau kebetulan dapat jatah khotib, itu doa selalu saya baca ketika doa khutbah terakhir, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, ya, karena ya berharap dengan baca doa itu benar kita dapat husnul khotimah, ya. Nah, itu diamalin. Kalau ada ilmu pelan-pelan diamalin, ya, jangan nggak diapa-apain, ya, diamalin, ya. Ya Rabbal Alamin, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya Rabbal Alamin. Pasti panjang lagi Pak, ya, luar biasa. Nah ada lagi nih, satu lagi, wa minha, dan termasuk sebab-sebab yang membuat husnul khotimah, mulazamatu hadad doa, yaitu membiasakan doa ini. Ini kita diajarin cara dapat husnul khotimah pakai jalur apa? Doa. Ada pakai jalur yang lain, ntar ada, ya. Nih kalau di sini saya jelasin nih, jalur ini ada nih, ya. Ini emang saya sengaja Pak, lagi gabut saya nulis, ya, saya nulis ginian, lagi iseng-iseng saya nulis biar jadi kali aja masyarakat awam pengen tahu ketika ada yang meninggal, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang terdekat kita, apa sih yang perlu kita siapin, ya kan? Kita harus siapin gitu. Saya berpikir kalau ada orang tua kita yang meninggal, kita berikan yang terbaik Pak, ya. Berikan yang terbaik dari apa? Dari doa, ya. Dari ngurusin jenazahnya kita yang terbaik. Setiap setiap langkah-langkah mengurusin jenazah kita doain, ya. Kemudian ketika nyolatin kita yang jadi imamnya sebagai anaknya. Ketika nanti dikuburin kita memberikan doa yang terbaik, ya. Itu harus kita siapin Pak. Kalau emang benar-benar kita sayang sama orang tua, sama istri atau sama anak, sama saudara kita sayang, ya itu ketika mati benar-benar kita berikan yang terbaik. Seperti ketika kita nih Pak, ya, lagi nguburin. Ketika kita nguburin, ya, nurunin jenazah ke dalam kuburan, itu kan ada doanya, ya kan? Apa ketika kita nguburin pada melongo doang, kagak doa, ya kan? Kan pada kagak apal. Apa doanya Pak? Doa ketika jenazah mau dimasukin ke dalam kuburan apa? Nah ayo Bang Amin cari coba.
Nah, saya hadiahin nih, ayo saya adain, ayo nih ya. Yang bisa saya adain. Doanya apa ya? Doanya apa namanya? Nurunin jenazah ke dalam kuburan. Ayo, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dikit banget, Pak. Ya kan? Nah, apal kong? Belum. Iya, makanya siapin kong. Ya. Iya, siapin, suruh ya anak cucu besok kalau gua meninggal ya didoain. Makanya saya pengen itu kita kalau ada keluarga atau orang tua kita meninggal berikan yang terbaik. Ya. Talkinin ya. Ketika kita orang tua meninggal jangan diantepin aja. Habis talkin kita tahlilin lagi. Habis tahlil ntar kita sedekah. Ya kan? Biasa habis nguburin sedekah enggak? Pada sedekah kan? Pulang dulu sedekah di rumah ya kan? Sedekah. Ntar malamnya ngapain? Tahlil. Ya kan? Tahlil berikan yang terbaik. Kalau memang ada rezekinya 7 malam. Di sini kapranya berapa malam? 3 apa 7? Apa 4 2 3? 7. Iya, 3 ada 7. Silakan ya, mau 3 ya alhamdulillah, mau 7 ya alhamdulillah, sesuai kemampuan keluarga, jangan dipaksain. Ya, jangan sampai gara-gara nggak punya duit buat tahlilan 7 malam ya, apa minjem kemana-mana yang memberatkan kita sendiri ya. Yang penting setelah tahlilan ya anaknya masih rajin ngedoain. Ya kan? Yang penting kan itu. Ya, mau 3 malam, mau 7 malam, yang penting setelah itu apakah habis sholat didoain, apakah setiap hari Jumat diziarahin, itu yang penting. Ya, kalau nggak punya biaya, ya kita adain haul kecilan, ya haulin kecil-kecilan, kumpul aja kita orang tua kita punya keluarga, punya anak sekian, punya cucu sekian, yuk kita bantu haulin sekalipun kagak gede-gedean. Nah, itu namanya kita benar-benar memberikan yang terbaik buat orang tua kita. Dan orang tua tuh pengen yang digituin, Pak. Ya, ketika wafat pengen digituin sama anak cucunya, ya. Nah, ini terakhir, ada doa yang harus dibiasakan biar kita dapat husnul khotimah. Doanya begini, ya robba kulli syai biqodratika ala kulli syai ighfirli kulla syai wala tas'alni an kulli syai wala tuhasibni fi kulli syai wa a'tini kulla syai. Doanya biar kita dapat husnul khotimah. Cukup. Ada yang mau sharing? Enggak. Ini belum dapat ya hadiahnya. Ya, sekarang doa lagi nih ya, ada doa lagi ya. Kalau orang meninggal kan itu kita apa namanya ngaurin tanah kan ke dalam kuburan itu. Tanah kan dimasukin lagi kan. Nah, itu kalau bisa Pak, kan ada yang masukin tanah, ada yang pakai pacul. Ya, kita gegemin pakai tangan. Itu ada doanya. Doa ngaurin tanah ke dalam kuburan. Ada yang bisa doanya? Krik-krik. In anzalna, bukan. Kalau in anzalna buat yang bunder-bundernya. Ya, buat bunder-bunder itu kalau kita meninggal tuh kan ada yang buat bundernya itu kan ya. Buat mendem ya. Nah, itu dibacain apa? In anzalna, 1 bundelan itu 7 kali. Ya, biar terhindar dari siksa kubur. Lah, ini ada doa ketika kita ngaurin tanah ke dalam kuburan. Aku bukan itu ayo ada di Quran ini, ayo ya dapat hadiah buku gratis ya. Nah, ini saya ada Pak, ada di rumah, ada beberapa ya. Apa cluenya? Itu doanya minha khalaqnakum, ketika ngambil abu yang pertama. Ntar saya conten, ntar ulangi ya. Ya, ini saya kasih bocoran ya kan. Yang pertama minha khalaqnakum, yang kedua wa fiha nu'idukum, yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, silakan ulangi. Ulangin. Ayo. Yang pertama minha khalaqnakum, terus wa fiha nu'idukum, yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ada yang bisa? Ayo.
Agak ada lagi yang bisa ya Allah. Ah, ah, ya Allah, nggak jadi lagi ini dah buku dah, ntar aja dah lagi ya. Kalau mau ditukilin, Tad. Apa? Kalau mau ditukilin ya agak apal-apal. Ditulisin gitu Kong? Heeh. Ya cari di Quran ada ya. Dan ntar gak Google bisa jawab. Ya kan nyari Google ntar gak tahu ya yang doa apa namanya ngaurin abu ngaurin tanah ke dalam kuburan minha ya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ya. Makanya kita nyiapin Pak yang bener-bener ya buat orang tua, apalagi kalau misalnya orang tua kita mohon maaf udah sakit-sakitan ya kan, jangan yang dipikirin bandanya doang. Ya kita mikirin, kita berikan yang terbaik ini ya, dari mulai doain ya, doain dari ketika apa namanya mandiin, ketika ngafanin ya, ketika nyolatin, terutama ketika nguburin ya. Makanya semangat saya, alasan saya nulis ngumpulin doa-doa ini ya gitu, biar bekal buat kita sebagai anak memberikan yang terbaik buat orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dzakkirna mimma nasina warzuqna ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.